Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pertanian dan Pangan atau DPP menemukan 4 kasus cacing hati pada hewan kurban. Petugas menemukan cacing pada hewan sapi dan kambing yang diperiksa selama 2 hari. Atas temuan tersebut, petugas meminta agar panitia penyembelihan hewan kurban membuang cacing yang terdapat cacing hatinya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Saiful Maksum yang akan melaporkannya. Silakan rekan Saiful. Baik, terima kasih rekan Firda. Sahabat Tribuners, diinformasikan bahwa pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sudah mulai terjun memantau beberapa titik lokasi yang melakukan penyembelihan hewan kurban sejak hari Sabtu kemarin, karena memang di Kabupaten Kendal untuk Hari Raya Idul Adha ini diperingati, ada yang memperingati sejak Sabtu kemarin, kemudian ada yang memperingati pada hari ini. Nah, berdasarkan pantauan data yang disampaikan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, sudah melakukan pemantauan di 20 kecamatan. Kira-kira ada puluhan hingga ratusan lokasi penyembelihan hewan kurban yang tersebar di 20 kecamatan. Data yang masuk, ada sebanyak 215 ekor sapi jantan yang sudah diperiksa. Untuk pemeriksaan ini ditujukan pada hati dari hewan kurban, apakah ditemukan cacing yang bisa membahayakan jika dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian selain 215 ekor sapi jantan, juga dilakukan pemeriksaan terhadap kambing jantan sebanyak 288 ekor, kemudian kambing betina 1 ekor, dan domba jantan sebanyak 30 ekor. Dari hasil pemantauan di hari Sabtu kemarin hingga pagi tadi ditemukan total ada 4 kasus cacing hati yang ditemukan di Kecamatan Sukorejo, Boja, Pageruyung, dan juga Ringinarum. Nah, temuan dari kasus ini kemudian petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal mengimbau kepada panitia dari penyembelihan hewan kurban untuk membuang hati yang sudah terpapar dari cacing hati, karena memang jika dikonsumsi dengan cara yang tidak benar nanti bisa membahayakan kesehatan dari manusia sendiri. Nah, selain itu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal juga masih dalam melakukan pemantauan, karena memang mayoritas dari masyarakat Kabupaten Kendal melakukan penyembelihan hewan kurban mulai hari ini dan beberapa hari ke depan, meskipun ada beberapa dari masyarakat yang melakukan penyembelihan hewan kurban sejak kemarin. Nah, hasil pemantauan hingga siang hari ini ditemukan beberapa cacing hati yang berada di Kecamatan Kaliwungu, kemudian Brangsong, dan juga Kota Kendal. Nah, salah satu dari temuan ini ada di sapi dari Wakil Bupati Kendal, dan juga ada salah satu sapi dari masjid di Sairejo yang kondisinya di masjidnya, hati sapi dari Masjid Sairejo ini kondisinya 100% dalam keadaan memang sudah terpapar cacing hati. Artinya dari petugas menyebut bahwa cacing hati yang ditemukan di Kaliwungu ini sudah 100% terpapar dan sudah hampir membusuk, sehingga petugas mengimbau kepada panitia penyembelihan hewan kurban untuk membuang hati-hati yang memang sudah tidak layak untuk konsumsi. Untuk tambahan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal juga terus melakukan upaya pemantauan penyembelihan hewan kurban hingga nanti proses penyembelihan hewan kurban di semua titik di Kabupaten Kendal selesai di momentum Idul Adha 2022 ini. Begitu rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Saiful, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Saiful dari Pandu Rapriat Rogojati, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Berikut liputannya untuk Anda. Sampai saat ini untuk hewan korban ada berapa, Pak? Sampai dengan hari ini ada 4 kasus yang di daerah Sukorejo, Boja, kemudian di Kaliwungu sama di Brangsong. Pak, berdasarkan hasil pantauan Pak Kepala Dinas sendiri, tempat-tempatnya atau bagaimana ya, bersih atau gimana? Punya syarat nggak? Ya, ada beberapa yang menjadi catatan kami untuk supaya nanti akan kita adakan pelatihan, terutama untuk tamir-tamir masjid, karena
setelah kita cek ada beberapa yang kurang memenuhi syarat, terutama seperti alas pada saat penyembelihan, kemudian belum ada pemisahan terhadap ternak yang hidup dengan yang disembelih, itu kan juga secara psikologis akan mempengaruhi terhadap ternak yang akan disembelih. Mungkin ada himbauan pada masyarakat Pak terkait dengan tempat dan lain sebagainya. Mestinya untuk selalu bisa berkoordinasi dengan kami terkait dengan kelayakan tempat penyembelihan harus seperti apa, terus penanganannya juga seperti apa, itu kami terbuka, silakan saja bisa koordinasi ke kami atau datang ke Dinas Pertanian dan Pangan, setiap saat kami siap memberikan edukasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.